Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kembali kita berjumpa dalam Sapaan Damai Sejahtera, edisi Kamis 17 Juli 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan baru yang Tuhan beri. Kami ingin merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan tolong supaya firman-Mu boleh kami renungkan, kami hidupi di dalam keseharian kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini masih dalam tema besar sesamaku manusia. Bacaan terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada orang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema tentang sesamaku manusia kali ini kita akan melihatnya dari sudut pandang status sosial ekonomi. Pada umumnya orang merasa dekat dan merasa memiliki ikatan lebih dengan orang-orang yang berasal dari kalangan yang sama. Mungkin karena berasal dari daerah yang sama, mungkin berada di lingkungan pekerjaan yang sama, berasal dari suku atau ras yang sama, bahkan
merasa lebih dekat dan nyaman ketika berada bersama-sama dengan orang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang selevel. Apakah hal ini keliru? Tentu tidak sepenuhnya keliru. Namun, hal ini menjadi hal yang keliru jika keterikatan atau kedekatan tersebut menjadi dasar utama dalam membangun sebuah relasi dengan orang lain. Mengabaikan bahkan memandang sebelah mata terhadap orang yang berbeda status sosial ekonominya. Dalam dunia yang semakin tersegmentasi oleh kelas sosial, kekayaan, dan latar belakang ekonomi, kita kerap bertanya secara tidak sadar, siapakah sesamaku? Apakah sesama hanya mereka yang selevel? Apakah hanya mereka yang bisa memberi kita manfaat? Pertanyaan ini juga muncul di dalam Injil Lukas ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus di Lukas 10 ayat 29. Dan siapakah sesamaku manusia? Melalui perikop bacaan kita, Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan yang sangat menyentuh dan mengguncang nilai-nilai sosial saat itu. Dan mungkin saat ini pun masih sering terjadi. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan ini kita belajar dua hal. Yang pertama, tentang ketidakpedulian dari mereka yang berstatus. Dalam perumpamaan itu, seorang imam dan seorang Lewi lewat, namun tidak menolong orang yang terluka. Kedua tokoh ini memiliki status yang tinggi, baik secara agama maupun sosial. Mereka mungkin terlalu sibuk, takut menjadi najis, atau tidak mau repot membantu orang yang dianggap tidak penting secara sosial ekonomi. Nah, realita masa kini, bukankah kita juga sering seperti itu? Kita segan membantu orang yang susah karena takut ditipu. Kita menghindari pertemanan dengan mereka yang tinggal di tempat-tempat yang kumuh karena merasa tidak setara. Kita lebih nyaman bergaul dengan yang berpakaian rapi, wangi, dan sekelas secara ekonomi. Yang kedua, kita belajar bahwa kasih dari orang yang dipandang rendah. Lalu datanglah orang Samaria yang secara sosial dianggap rendah dan hina oleh bangsa Yahudi. Tetapi dialah yang menunjukkan belas kasih, mengorbankan waktu, tenaga, dan harta untuk menolong orang yang terluka. Status sosialnya rendah, tetapi hatinya dipenuhi oleh belas kasihan. Dia tidak melihat apakah orang yang terluka itu kaya atau miskin, dari bangsanya atau bukan. Dia melihat kebutuhan dan kemudian bertindak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan ini kita diingatkan untuk melihat dengan mata kasih, bukan status. Melihat setiap orang sebagai ciptaan Allah yang berharga, bukan berdasarkan apakah orang itu kaya atau miskin, berpakaian bagus atau lusuh. Yang kedua, kita belajar untuk menunjukkan kasih secara aktif kepada semua orang. Seperti orang Samaria, jangan hanya merasa kasihan tetapi bertindak.
Siapakah orang di sekitarmu yang sedang menderita secara ekonomi dan sosial, dan itulah sesama bagi kita. Yang ketiga, tidak membatasi kasih hanya pada kelompok tertentu. Kasih yang sejati tidak memilah-milah. Kita dipanggil untuk menyentuh kehidupan orang yang bahkan berbeda secara latar belakang, sosial, ekonomi. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk teguran dan sapaan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan mengingatkan dan menolong kami untuk kami terus memandang setiap orang adalah berharga di mata Tuhan tanpa melihat status sosial ekonomi mereka. Tuhan, berikanlah belas kasihan dalam hidup kami untuk kami boleh terus menjadi sesama bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.